Sistem bisnis terintegrasi. Suatu ketika Bill Gates pernah berujar bahwa pada saat nanti berbagai sumber daya yang terkait dalam bisnis akan menjadi sebuah komoditas umum, sehingga yang akan membedakan antara satu perusahaan dengan yang lainnya adalah bagaimana mengelola sistem informasinya. Dengan kata lain, yang bersangkutan ingin menekankan bahwa perusahaan mengelola informasi akan merupakan kunci sukses gagalnya sebuah bisnis di era modern. Alasan mendasari pemikiran tersebut adalah sebagai berikut. Bisnis yang berorientasi pada pelanggan mengandung makna bahwa merekalah the customer yang akan mengambil alih kendali kebutuhan perusahaan, di mana dari sudut mereka akan selalu dicari suatu produk dan jasa yang dari hari ke hari semakin murah, semakin baik, semakin cepat, cheaper, better, faster. Sebuah perusahaan akan dapat menciptakan dan menjual produk secara cheaper, better, faster jika proses penciptaan produk dan jasa di dalam perusahaan tersebut dari hari ke hari dapat dilakukan secara cheaper, better, faster. Proses penciptaan produk dan jasa tersebut dapat dilakukan secara cheaper, better, faster jika pengelolaan seluruh sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi perusahaan baik memenuhi kriteria cheaper, better, faster. Karena pada hakikatnya sumber daya tersebut beredar tersebar pada berbagai tempat, baik internal maupun eksternal perusahaan, dan memerlukan waktu untuk mengadakannya, space and time constraint. Maka diperlukan informasi yang tepat, detail, akurat, terciptalah suatu rangkaian proses penciptaan barang dan jasa. Dengan berasumsi bahwa seluruh sumber daya fisik melalui kualitas yang sama, maka kompetisi antar perusahaan terletak pada bagaimana manajemen dapat menembus batas-batas ruang waktu tersebut agar diperoleh data dan informasi yang akan mendukung proses penciptaan produk yang cheaper, better, faster, sehingga sistem informasi menjadi kunci kemenangan perusahaan dalam berkompetisi. Konsep manajemen terpadu memperlihatkan adanya proses ketergantungan berbagai perusahaan yang terkait di dalam sebuah sistem bisnis. Semakin banyak perusahaan terlibat dalam rantai tersebut, akan semakin kompleks strategi pengelolaan yang perlu dibangun. Jika diperhatikan dengan seksama, di dalam sebuah perusahaan ada 3 aliran entiti yang harus dikelola dengan baik. 1. Aliran produk dan jasa, the flow of product and services. Aliran uang, the flow of money. Dan aliran dokumen, the flow of document. Yang menarik untuk dicermati di sini adalah bahwa esensi dari pengelolaan terhadap ketiga entitas fisik tersebut pada dasarnya adalah merupakan manajemen terhadap data dan informasi yang melekat pada masing-masing entitas tersebut dan berubah-ubah sejalan dengan mengalirnya ketiga entitas yang ada. Karena ketiga aliran entitas tersebut berasal dari posisi hulu menuju hilir dari supply chain tersebut, yang mungkin keduanya berada di luar dari perusahaan terkait. Maka manajemen terhadap data dan informasi harus kait-mengkait dan terintegrasi dengan baik. Dengan kata lain, bahwa berbagai perusahaan yang berada dalam rangkaian proses tersebut harus saling berkolaborasi dalam menghubungkan sistem informasi yang dimiliki masing-masing perusahaan sehingga terciptalah sistem informasi korporasi yang terpadu dan terintegrasi dengan baik. Oke. Yang dimaksud dengan sistem informasi terpadu di sini adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen, data, aplikasi, teknologi yang saling kait-mengkait untuk mendukung kebutuhan informasi dari perusahaan. Ada 2 tugas utama dari sistem informasi terpadu tersebut, yaitu mengumpulkan, menciptakan, mengolah data mentah yang berasal dari transaksi atau aktivitas bisnis sehingga menjadi informasi dan pengetahuan yang berguna bagi stakeholder. Kedua, menyimpan menyebarkan data, informasi, dan pengetahuan tersebut kepada siapa saja yang membutuhkan, termasuk manajemen dan staf internal, rekanan bisnis, pelanggan, stakeholder yang berada di luar perusahaan. Dari berbagai komponen yang terdapat di dalam sebuah sistem informasi, yang paling memegang peran adalah perangkat lunak, software, aplikasi. Berbagai aplikasi dengan fungsional dan fitur yang beragam
telah banyak ditawarkan di pasaran dan terbukti telah mampu mendongkrak kinerja perusahaan secara signifikan. Merek-merek aplikasi besar semacam SAP, Bain, Oracle, PeopleSoft, dan lain sebagainya telah berhasil mengangkat posisi perusahaan multinasional ke dalam deretan perusahaan terkemuka di dunia yang biasa terpampang dalam publikasi Fortune 500. Berdasarkan pengalaman mereka, tantangan dari dikembangkannya, diimplementasikannya aplikasi korporasi terpadu yang tergolong sangat mahal tersebut adalah bagaimana menciptakan customer values yang membedakan dengan para pesaing bisnis lainnya. Sehubungan hal tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang sering mengemuka adalah sebagai berikut. Kira-kira tren pengembangan sistem aplikasi korporasi terpadu akan menuju ke arah mana di kemudian hari? Terutama dalam menjawab tantangan fenomena bisnis secara virtual, e-bisnis. Apakah peranan dari sebuah sistem aplikasi terpadu dalam sebuah arsitektur e-bisnis di kemudian hari, terutama yang hubungan dengan kombinasi antara physical value chain dan virtual value chain? Oke. Bagaimana pengaruh pengembangan teknologi informasi mempengaruhi para pengambil keputusan dalam mengalokasikan sebagian sumber finansialnya untuk membeli, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi tersebut bagi perusahaan? Oke. Arsitektur sistem aplikasi korporasi semacam apa yang ideal dimiliki oleh perusahaan, terutama yang sangat bergantung pada kinerja supply chain management yang dimilikinya. Bagaimana mengintegrasikan beragam sistem aplikasi yang berbeda, baik yang dimiliki oleh perusahaan internal maupun antar perusahaan rekanan yang ada, termasuk eksternalnya ya, dan lain sebagainya. Oke. Membangun sebuah arsitektur sistem informasi korporasi terpadu yang baik dapat dimulai dari melihat apa saja yang membutuhkan teknologi tersebut. Paling tidak ada 4 orang yang membutuhkannya. 1, konsumen, pelanggan, atau end customer. Karena sesungguhnya, karena mereka lah sebuah bisnis ada. Sehingga mereka pasti membutuhkan berbagai jenis informasi terkait dengan produk dan jasa yang mereka beli dan dikonsumsikan. Manajemen. Karena merekalah yang merupakan penggerak utama dari pengelolaan sebuah perusahaan di mana mereka membutuhkan suatu sistem informasi yang dapat dihandalkan untuk membantu mereka dalam memutuskan kebijakan-kebijakan maupun mengambil keputusan strategi maupun taktis yang berkualitas. Selanjutnya adalah staff. Karena pada level operasional, merekalah yang sehari-hari berhadapan langsung dengan aktivitas pencapaian produk maupun jasa yang tentu saja membutuhkan sangat banyak informasi sebagai sumber daya utama. Yang terakhir ada rekanan bisnis partner. Mereka lah yang menjadi pemasok bahan-bahan maupun sumber daya lain yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasinya menghasilkan beragam produk dan jasa. Oke. Masing-masing stakeholder di atas berhadapan secara langsung front office ya, dengan satu atau lebih subsistem aplikasi yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di belakang subsistem aplikasi yang terdapat berbagai jenis aplikasi yang lain yang mendukung back office. Sistem front office tersebut agar terjadi keterpaduan antara data, proses, dan teknologi yang saling mengait. Oke. Hubungan keterkaitan antar berbagai sistem tersebut dengan sangat baik dalam sebuah kerangka arsitektur besar dalam sebuah korporasi terpadu. Komponen utama dalam arsitektur sistem informasi terpadu, ya, contohnya Selling Chain Management Information System, sebuah sistem yang secara langsung berinteraksi dengan pelanggan agar mereka dapat dengan mudah mengadakan akses terhadap produk, jasa yang ditawarkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan aktivitas transaksi bisnis. Customer Relationship Management Information System, sebuah subsistem yang berfungsi sebagai sarana komunikasi efektif antara pelanggan dengan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan informasi maupun bentuk pelayanan lain sehubungan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Enterprise Resources Planning Information System, subsistem yang secara langsung berfungsi mengintegrasikan proses-proses penciptaan produk atau jasa dari perusahaan mulai dari dipesannya bahan mentah, fasilitas produksi sampai dengan terciptanya produk
jadi yang siap ditawarkan kepada pelanggan. Manajemen Control Information System, subsistem yang bertanggung jawab memberikan data dan informasi bagi keperluan pengambilan keputusan manajemen, perusahaan, dan stakeholder lainnya, baik keputusan-keputusan bersifat strategis maupun taktis sehari-hari. Administrative Control Information System, subsistem yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang terselenggaranya proses-proses administrasi perusahaan, back office, yang menjadi tulang punggung komunikasi antar staf-staf di dalam perusahaan. Supply Chain Management Information System, subsistem yang menghubungkan sistem informasi internal perusahaan dengan sistem informasi yang dimiliki oleh para rekanan bisnis, terutama para pemasok, supplier, vendor, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi. Enterprise Application Integration Information System, subsistem memiliki tanggung jawab utama mengintegrasikan berbagai subsistem yang tersebar di berbagai divisi atau fungsi yang ada di perusahaan. Knowledge Tune Application Information System, subsistem yang memfokuskan diri pada penyediaan fungsi-fungsi intelijen bagi perusahaan yang merupakan hasil pengolahan berbagai data dan informasi yang tersebar di berbagai sistem berbasis data. Database ya, database perusahaan. Oke, selanjutnya adalah bagaimana membangun sistem informasi korporat terpadu berdasarkan arsitektur yang ada lebih merupakan sebuah perjalanan dibandingkan sebagai sebuah tujuan. Terutama bagi manajemen yang belum terbiasa dengan adanya infrastruktur teknologi di dalam perusahaannya. Bahkan bagi yang telah lama dan terbiasa memanfaatkan teknologi informasi pun harus selalu siap dengan perubahan dinamis yang kerap terjadi di dalam dunia bisnis, yang tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangan sistem informasi korporasi yang terpadu yang ada. Secara umum, biasanya sebuah perusahaan akan melalui 5 tahapan evolusi dalam mengembangkan sistem informasinya. Adanya The Cross-Functional Business Unit yang merupakan pengembangan modul aplikasi untuk fungsi bisnis tertentu saja, seperti misalnya ya untuk keperluan transaksi pembelian, penyusunan laporan keuangan, pencatatan slip gaji, dan lain sebagainya. Strategic Business Unit yang merupakan hasil penyatuan berbagai fungsi manajemen dalam sebuah divisi atau bisnis unit tertentu untuk membantu manajemen dan staf dalam mencapai objektif yang ditargetkan terhadap divisi atau bisnis unit terkait. Integrated Enterprise yang merupakan sebuah sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan berbagai modul-modul aplikasi yang dimiliki seluruh divisi atau bisnis unit yang ada di dalam perusahaan, di mana merupakan embrio dari sistem informasi korporat terpadu. Oke. Selanjutnya adalah Extended Enterprise yang merupakan penggabungan antara sistem informasi korporat terpadu yang telah dimiliki oleh internal perusahaan dengan satu atau lebih subsistem dari perusahaan atau entitas lain yang merupakan mitra kerja dari perusahaan terkait. Selanjutnya, di Inter-Enterprise Community yang merupakan hasil dari berbagai hubungan integrasi sistem informasi antar perusahaan yang ada dalam komunitas bisnis sehingga membentuk jejaring sistem informasi sangat besar dan luas cakupannya. Internet networking ya. Tentu saja seseorang dalam perusahaan harus bertanggung jawab terhadap skenario pengembangan arsitektur sistem informasi perusahaan tersebut yang harus selalu bahu-membahu bersama dalam manajemen puncak lainnya. Pengalaman membuktikan bahwa untuk menciptakan sebuah sistem informasi harus ada seorang yang representatif jajaran direksi perusahaan yang di dalam dunia bisnis dinamakan CIO, Chief Information Officer. Tanpa adanya jabatan tersebut dalam struktur organisasi terasa mustahil dapat terimplementasikan sebuah sistem informasi memiliki fungsi strategik bagi perusahaan yang bersangkutan. Demikian pembahasan singkat sistem bisnis terpadu yang mungkin dapat digunakan pada saat ini untuk mempercepat perubahan sistem di dalam sebuah perusahaan pada saat pandemi ini. Terima kasih.